visual di buku cerita anak yang aku pilih itu Legenda Naga Baru Kelinting. Jadi dari legenda itu tuh nyeritain tentang terciptanya rawa pening di Semarang, Jawa Tengah gitu. Jadi kayak kenapa aku milih legenda ini, kan buku legenda ada banyak tuh macam-macam. Kenapa aku spesifik pilih yang ini? Soalnya kayak dari aku sendiri sih, aku sendiri kan orang Semarang. Jadi aku juga mau ngangkat tema yang dari hometownku gitu. Terus kenapa? Oh, Ya gitu. oke. Oh, jadi emang apa ya, sesuatu yang dekat gitu ya sama apa ngomongnya, root gitu ya, rootnya kamu sendiri gitu ya, Injo. Oke, oke, menarik sih. Oke, oke, thank you Injo. Mungkin kita coba ini kali ya, keliling-keliling gitu. Maksudnya satu-satu aku bakal coba tanyain gitu, sama aja. Nggak apa-apa, jawab santai aja kok. Maksudnya kita ngobrol kan hari ini. Next, mungkin Patricia Juarsa ada? Patricia Juarsa. Iya, ada. Nah, boleh dong. Coba diceritain dikit gitu, mungkin tentang proyek kamu di papernya. Jadi di paper saya itu perancangan komik ya, perancangan komik online di platform media Instagram. Jadi judul komik yang saya rancang itu namanya, webcam saya gangguan. Iya, Nggak apa-apa. judul komiknya itu Simple Asian Things. Jadi Waduh. kontennya itu tentang meningkatkan kesadaran atau kesalahpahaman stereotip mengenai budaya peranakan atau Tionghoa Indonesia gitu. Dari sudut pandang saya sendiri, ya keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia. Karena kan bagi orang Tionghoa keturunan, sorry ya webcam saya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. disconnect terus. Iya, jadi kita kan yang sudah lahir besar di sini ini kan mempunyai identitas sendiri, sudah bukan orang Tionghoa benernya kan. Kita ini orang Indonesia. Nah, komik ini saya ingin selain meningkatkan kesadaran tentang misalnya tradisi atau perayaan, saya juga mau menunjukkan keunikan percampuran budaya antara budaya Tionghoa dan budaya Indonesia. Salah satunya itu contohnya di makanan misalnya. Seperti misal lontong cap gomek gitu. Itu kan sebenarnya sudah hasil dari percampuran budaya tersebut gitu. Waduh, mantap juga sih. Ya emang kayaknya aku juga ini ya paling apa ya? Aku sendiri sih secara personal suka banget gitu kalau ada proyek yang menyinggung masalah budaya gitu karena emang budaya itu apa ya? Menurutku sih apa ya bisa merupakan the best of humankind gitu. Jadi kayak ciri khas dari semua civilization gitu. Jadi semua orang kan pasti punya budaya yang beda-beda ya setiap negara gitu. Jadi untuk menonjolkan satu budaya itu tidak melewati project itu sangatlah mengagumkan sih menurutku. Jadi respect gitu buat Patricia. Oke, thank you. Mungkin ini sih ada moderatornya sudah datang gitu kebetulan. Selamat datang Ibu Paulina. Mungkin kita tadi ada Selamat sedikit. siang. Oh iya, selamat siang Bu. Tadi kita ada sedikit ngobrol-ngobrol bentar gitu untuk membuka Bu sambil nunggu tadi. Mungkin iya. Jadi mungkin kita baru nanya kedua ya tadi Patricia sama Injo Cindy gitu untuk karya mereka tuh apa gitu. Ya mungkin untuk selanjutnya aku bisa langsung persilakan kali ya Ibu Paulina Chandra Wibawa untuk mengambil alih gitu. Selamat lagi. Silakan Bu. Iya, oke, thank you ya. Sore ini tadi saya kira tadi mulainya jam 11 kan, bukan 11.30. Tadi soalnya jadwalnya sempat berubah. Iya, tadi sepertinya ada kesalahan juga Bu tadi. Kita sebutnya jam 11 tapi ternyata 10.45 gitu Bu. Jadi ya jadi nunggu lama nih. Sorry kalau iya, nggak apa-apa Bu. baiklah. Kita juga salah tadi. Thank you. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini sudah kita masuk ke hari terakhir ya di sesinya Koma. Untuk hari ini ada teman-teman dari Universitas Pelita Harapan, Mercu Buana, dan juga Ciputra. Nah, terima kasih sudah datang.
Nah, tanpa berlama-lama, oh ya saya belum perkenalan. Maaf, saya Paulina. Jadi saya dosen DKV dari Universitas Ciputra. Nah, ini kita mungkin bisa segera mulai aja ya, biar nggak terlalu lama nunggu. Nah, berdasarkan urutan yang saya dapat, saya ingin memanggil untuk yang pertama Audrey Alicia untuk judulnya identifikasi permasalahan. Oh maaf, ini video ya. Jadi saya langsung masuk ke pertanyaan mungkin ya. Untuk Ya, boleh, Bu. identifikasi permasalahan identitas visual dan kemasan keripik sambal spesial Kasibolga. Nah ini kalau boleh tahu nih, Audrey asalnya dari Sibolga kah? Iya, dari Sibolga asalnya. Itu Sumatera Utara. Oh, baik. Nah, ini untuk yang keripik sambal spesial ini berarti produk dari bisnis keluarga atau observasi dari ini brand yang sudah ada lainnya? Itu dari observasi di kota Sibolga ini, saya ambil itu yang paling tertua dan termasuk pelopor oleh-oleh khas Sibolga, yaitu keripik sambal spesial. Dia udah ada itu sejak tahun 1987, udah sekitar 24 tahun. Oh, oke. Baik. Saya tadi udah lihat juga sih videonya dan ada pertanyaan sedikit aja sih. Jadi itu saya merasa juga yang dikemas ulang, yang didesain ulang oleh Audrey itu cukup menarik ya dibandingkan yang lama itu sangat tradisional sekali sih ya. Dan mungkin karena mereka dari segi harga printing juga lebih murah sih kalau cuma satu warna gitu. Nah, itu kira-kira ada pemilihan warna, tone-nya tuh merah, ungu, dan kuning kalau saya lihat tadi. Apakah ada makna tertentu atau mengapa kira-kira Audrey pilih warna itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya, kalau warna merah itu identik dengan warna dari kan keripik sambal spesial. Jadi ada unsur cabenya, di mana kalau dari awal itu dia gunain logo identitasnya itu yang terdiri dari gambar bawang dan cabai. Jadi kalau ungu itu saya ambil dari warna bawang, merah cabai. Kalau keripik yang warna kuning itu ambil dari warna keripik, sama dia ada varian rasa juga. Rasanya original sama yang pedas. Jadi menggunakan warna orange dan merah itu untuk menjadi pembeda rasa dari keripik tersebut. Oke, baik. Thank you. Oh iya, ini saya ingin tanya ke panitianya, apakah ini juga untuk sesi pertanyaannya di-vlogkan ke para mahasiswa juga ya, atau cukup moderator aja? Untuk ya sebenarnya rada ini sih Bu, kayak diskusi biasa gitu sih. Jadi kayak moderator bisa bertanya gitu untuk kayak memicu diskusi gitu kepada masing-masing presenter. Tapi presenter itu juga baik. bisa bertanya ke masing-masing presenter atau menanggapi gitu Bu. Gitu sih. Oke, iya. Soalnya nih harusnya teman-teman juga ada ini ya, akses ya untuk melihat YouTube-nya teman-teman yang di sini ya. Oke, berarti Tadi saya sempat buka aja. ya, tadi sempat aku bagiin juga sih linknya kalau mau lihat ya di chat Zoom gitu. Jadi Oke, boleh baik. banget. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman untuk ini proyeknya Audrey? Kalau tidak ada, berarti saya lanjut ya ke pemakalah kedua videonya, dan nanti di akhir acara kalau misalnya ada yang tiba-tiba teringat ingin tanya sih, nanti saya akan buka lagi. Nah, ini untuk Injo Cindy Priscilla Wirianto, judulnya Analisis Visual Buku Anak Legenda Naga Baru Glinting. Nah, ini berarti rencananya nanti apakah ke depannya akan dibuat versi barunya ya? Iya. Oke, jadi ini nanti proyeknya dari Injo nanti akan membuat versi baru. Nah, kira-kira untuk penggambaran style karakternya apakah sama juga? Karena kalau Enggak. yang enggak, beda ya. Oke, jadi nanti akan dibuat di recreate, kemudian warnanya juga akan mengikuti yang hasil dari ini ya, research-nya Injo tadi ya, beserta layout. Oh, Iya. kira-kira kalau boleh tahu nanti stylenya kurang lebih akan seperti apa untuk style ilustrasi?
stylized illustration sih. Kan aku target audiensnya kan buat 7 tahun ke atas. Jadi nggak yang terlalu kayak yang distorted, ilustrasi yang terlalu distorted gitu. Mungkin lebih kayak ke apa ya? Kayak yang mungkin kayak yang Ghibli gitu-gitu. Oke, Yang Ghibli baik. gitu. Iya, Heeh. kalau gitu saya lempar juga mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya ke Injo. Tidak ada, hening nih. Mendekati jam makan siang soalnya. Oke, terima kasih Injo. Kalau gitu saya akan berpindah ke Patricia Juarsa. Anak Iya. saya sendiri, walaupun nggak ikut saya bimbing. Bu, saya Nah, tanya. ini Saya tadi mau udah tanya. sempat ini ya, Sorry, Ibu. diskusi. Iya? Tadi Oh, seperti ada yang mau Pak tanya ya? Yusuf, iya ingin bertanya Pak Yusuf. Oh ya, maaf tadi nggak terlihat. Silakan Pak. Baik, Oh, terima bertanyanya kasih untuk yang Ibu. Injo. Ya, Kepada silakan. Injo ya, saya menarik itu terkait dengan legenda. Nah, yang tema-tema budaya itu saya biasanya tertarik. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika Anda ingin membuat solusi desain berdasarkan legenda, kan pasti ada proses Anda melakukan kajian atau tinjauan karya ya, atau asisten study dari mungkin karya-karya sebelumnya. Nah, boleh saya tanya metodenya seperti apa ya ketika Anda meninjau karya? Kalau aku pikirnya buat kedepannya mau pakai spread illustration. Jadi Oh, kalau itu yang buku yang sekarang kan itu cuman teks bagian kiri, ilustrasi bagian kanan, kayak bener-bener cuman kayak gitu, monoton kayak semua halaman kayak gitu semua. Terus buat kedepannya aku mau bikin pakai spread illustration. Jadi kayak di kedua halaman tuh ada ilustrasinya. Sama mungkin teksnya ditaruh di bagian atas, digabung sama ilustrasinya gitu, biar nggak baik, terlalu Injo. berpisah. Itu kan proses desainnya ya terhadap desain Anda. Yang saya tanyakan adalah ketika Anda meninjau karya-karya sebelumnya atau assistant study, metode Anda bagaimana Aku saat melakukan tinjauan karya aku sebelumnya? jadi aku riset dulu sih, kayak misal tentang pakaian di Jawa Tengah zaman dulu tuh gimana. Terus kayak kan itu ada bangunan juga, kayak mungkin rumah adat, cari rumah adat tuh gimana. Sama kayak di ceritanya itu ada mereka berburu binatang, kan itu pakai kayak pedang gitu-gitu kan. Jadi aku juga cari peralatannya. Jadi yang aku temuin ada beberapa sih kayak peralatan buat yang itu berburu. Terus sama paling kayak itu kan letaknya di Jawa Tengah tuh, hutan di Jawa Tengah. Jadi aku cari kayak di hutan Jawa Tengah tuh tumbuhannya apa aja sih, tanamannya yang biasa ada di sana. Gitu-gitu sih. Baik, kalau saya lebih keping fokus kepada ornamen ya, ornamen budaya maupun properti ya, semacam pedang, pakaian dan sebagainya. Metode Anda untuk mengambil atau mereferensikan visualnya bagaimana? Apakah metode adaptasi ataukah metode sublasi atau metode apa yang Anda gunakan sehingga tidak masuk ke ranah plagiat? Plagiat itu artinya apapun yang ada di ornamen itu, misalnya itu artefak asli, Anda langsung ambil, ubah ke visual Anda. Menurut saya itu juga termasuk bagian dari proses penyimpangan plagiasi juga. Bagaimana metode Anda sehingga ada unsur tafsirnya, setelah tafsir Anda ubah ke visual. Nah, metodenya bagaimana? Saya lebih ke adaptasi sih. Jadi kayak kan saya cari referensi-referensi dulu tuh. Baru saya mulai sketch, mungkin mulai bikin mood board dari referensi-referensinya. Terus saya bikin mood board, mungkin saya lebih kayak digabung-gabungin gitu sih. Kayak misal kan yang dari saya riset tuh kayak zaman dulu perempuan tuh banyaknya pakai sarung.
sarung panjang dari atas ke bawah, ada yang pendek juga gitu-gitu kan. Terus rambut biasa kayak dikonde gitu-gitu. Terus sih kayak saya simpulin lah kayak dari yang saya riset kan banyak tuh foto-foto gitu kan. Baik. Nah, itu kan berarti Anda mengambil atau mengadaptasi dari literatur sebelumnya ya, dan karya sebelumnya kan. Padahal kalau kita menghubungkan ikatan zaman dan ikatan peradaban, legenda ini ada di sekitar tahun berapa ya? Dia nggak ada dibilangin sih tahun berapanya. Cuman dia bilang di zaman dulu gitu. Nggak ada bilang zaman ikatannya. Jadi tidak ada identifikasi waktu kapan terjadi legenda ya. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ini saya boleh memberi masukan adalah ketika Anda mengadaptasi, karena adaptasi itu kan sebenarnya ada beberapa metode, termasuk salah satunya adalah sublasi. Sublasi itu Anda mengeliminasi dari karya yang sebelumnya, dieliminasi mana aja yang enggak saya pakai misalnya. Itu salah satu metode juga untuk adaptasi dan modifikasi. Nah, yang mungkin Anda perlu lebih mendapatkan data agar saat adaptasi Anda sesuai dengan zamannya. Itu biasanya yang sering terjadi masalah adalah di situ. Jadi kita salah ngambil referensi, ternyata itu tahunnya lebih muda dibandingkan misalnya kejadian sebenarnya misalnya. Walaupun legenda bukan hal yang sebenarnya ya, itu kan khayalan, tapi kan biasanya tetap properti, ornamen itu sesuai dengan zamannya. Kira-kira itu aja masukan dari saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Ini dapat insight baru juga ya. Jadi tentang bagaimana nanti pengembangannya supaya nggak mirip dengan yang sudah ada. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih juga untuk Injo yang sudah menjawab dan cukup panjang. Oke, terima kasih. Saya akan beralih ke Patricia Juarsa. Silakan Patricia. Untuk komik online sebagai media pengenalan budaya peranakan pada remaja Tionghoa Indonesia. Nah, kira-kira nih, kalau saya sekilas lihat videonya itu kan karena kalau dianggap peranakan itu yang sudah beradaptasi dengan budaya lokal. Nah, kira-kira itu secara spesifik itu adaptasinya itu di hal apa ya? Apakah harus sampai pernikahan juga dengan orang lokal baru dianggap peranakan, atau cukup misalnya kita itu makanannya dari segi makanan sudah tercampur dengan selera lokal atau gimana? Mungkin bisa ini diceritakan. Iya, jadi sebenarnya bukan harus kawin atau gimana gitu ya. Aduh, sorry ya, webcam saya ini agak overheating, jadi nggak apa-apa ya. Ya, iya, jadi nggak apa-apa, oke aja. Biasanya itu kalau yang disebut peranakan itu yang sudah beradaptasi dengan budaya lokal. Jadi biasanya sudah bisa berbicara dengan bahasa lokal, bahasa Indonesia gitu. Iya. Iya. Nah, baiklah. Soalnya saya pernah dengar kalau yang di Singapura itu biasanya itu kan ada peranakan juga Iya, ya. juga dengan ada, iya. Yang suku Malay itu biasanya tuh ada yang perkawinan campur juga. Iya. Jadi cuma ingin tahu aja batasannya tuh sampai seperti apa. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyakan? Atau mungkin dari Bapak Indi? Oh ya, silakan. Siapakah? Saya Felicia Rawung dari UPH. Oh ya. Oh ya, saya silakan. Ya, soal tadi dibilang kan peranakan itu yang udah beradaptasi sama bahasa kan. Namun kan di UPH kan banyak kan orang-orang luar juga yang sudah bisa lancar berbahasa Indonesia. Namun mereka cuma sekedar untuk belajar saja di sini. Apakah itu juga bisa disebut peranakan? Terima kasih. Silakan dijawab, Patricia. Maksudnya international student gitu atau gimana? Iya, soalnya kan tadi dibilang kalau yang sudah bisa
pokoknya tidak hanya karena mereka menikah dengan orang Indonesia, tapi yang udah beradaptasi dengan bahasanya. Tapi kan kalau cuman international students itu, apakah itu sudah bisa dibilang peranakan? Soalnya kan menurut saya itu tidak agak aneh kalau dibilang peranakan. Soalnya mereka hanya tahu saja bahasa Indonesia, tapi bukan berarti mereka jadi peranakan. Bukan. Terima kasih. Enggak, maksud saya sih peranakan itu ya memang yang sudah tinggal di sini, terus mereka itu sudah asimilasi dengan negara lokal, dengan orang lokal gitu, budaya lokal. Dan kalau misalnya orang sudah berasimilasi dengan budaya kan ya pasti mereka bahasa juga otomatis juga terasimilasi juga kan gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih. Ya. Jadi mungkin nggak sekedar pendatang ya, karena sebetulnya ada kayak dari teman saya itu yang mungkin kalau boleh cerita sedikit, kalau dari Patricia sendiri udah generasi berapa? Ini kalau keluarganya. dari sisi mama sih generasi ketiga rasanya ya. Jadi kakek buyut itu masih dari Tiongkok. Kalau dari sisi papa kayaknya sudah lama di Indonesia sih, gitu. Oh, oke. Jadi mungkin itu bisa juga sih ya dijadikan ini. Jadi kayak durasi mungkin ya. Jadi nggak yang sekedar datang, kayak misalnya ada orang student exchange nih datang yang mungkin dari mainland China-nya datang ke sini, terus udah bisa itu terus kamu peranakan ya. Jadi mungkin ada durasi waktu juga ya, udah tinggal di sini untuk berapa lama seperti itu. Dan biasanya mungkin keturunan kedua sih ya yang dianggap peranakan. Iya. Kayaknya paling nggak seperti itu. Ya, terima kasih. Kita jadi sedikit belajar budaya nih. Oke, thank you Patricia. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kimberly Mulia Terisnajaya. Judulnya adalah Identifikasi Permasalahan Desain Identitas Visual Yayasan Badak Indonesia. Kimberly, apakah ada di tempat? Ya, ada Bu. Oh, ada. Oke. Nah, ini juga cukup menarik untuk saya karena ini ya agak jarang loh yang mengangkat tentang yayasan yang ini kalau nggak salah konservasi ya. Iya. Nah, ini kira-kira kenapa nih kalau boleh cerita sedikit memilih yang Yayasan Badak Indonesia? Kalau saya sih personally saya cukup tertarik dengan kayak pergerakan atau konservasi yang bergerak untuk perbaikan alam ataupun hewan gitu, dan menurut saya yayasan atau lembaga yang seperti itu di Indonesia tuh kurang disorot. Dan ketika saya lihat Yayasan Badak Indonesia sendiri tuh saya melihat adanya permasalahan dalam segi formnya dia sendiri, karena menurut saya sebuah visual itu kan seperti kayak first impression-nya kepada masyarakat gitu kan, dan kalau misalkan masyarakatnya sendiri tidak tertarik, itu kan sebuah permasalahan untuk lembaganya untuk mendapat dukungan gitu. Makanya saya mengangkat topik tersebut gitu. Iya. Nah, kira-kira ini ada responden juga ya yang di kuesioner itu ya ditanyakan logonya tuh seperti apa saat ini kesannya. Itu kalau boleh tahu profil respondennya itu kira-kira usia berapa dan di manakah latar belakangnya responden? Kalau saya juga sudah bertanya dari pihak Yabinya, mereka tuh memiliki target audience untuk dewasa muda, kira-kira umur 28 sampai 35 tahun. Dan saya juga akan menyebarkan kuesioner itu dengan segmentasi itu. Dan secara daerah di daerah perkotaan, dan secara pekerjaan juga mostly karyawan gitu. Baik, iya. Ini mungkin saya ada sedikit masukan sih, kalau saya lihat itu mungkin bisa tadi saya punya siapa ya kalau nggak salah, sebentar saya juga lupa. Oh, si Injo kan agak mirip ya. Jadi ada analisisnya. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga misalnya yang supaya kesannya itu lebih kuat
organisasinya bisa lebih kredibel, apakah ada contoh logo yang bagus itu seperti apa. Jadi nanti kira-kira penempatan elemen atau bentuknya logo itu seperti apa, apakah pemilihan warnanya itu kombinasinya itu juga mungkin 70% hijau atau dikombinasikan dengan warna lain, terus tipografi yang baik itu seperti apa, mungkin juga bisa dimasukkan juga. Soalnya kalau saya lihat sekilas tadi itu hanya kurang lebih, oh ini kurangnya di sini, tapi supaya lebih detail mungkin bisa diberi contoh juga. Kurang lebih itu yang oke itu seperti ini benchmark-nya dari milik yayasan yang lain, seperti itu. Itu aja sih dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Kimberly. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya akan memanggil dari Universitas Mercu Buana Chandra Rinaldi untuk judulnya Analisis Buku Ilustrasi Tanaman Mangrove. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk Chandra, ini kira-kira kenapa nih spesifik memilih mangrove? Cuman sekedar ingin tahu aja sih. Enggak, Bu. Jadi 2019 itu saya pernah ngadain penanaman mangrove, Bu, di daerah Muara Gembong, Bekasi. Itu dari mahasiswa Mercu Buana, Bu. Nah, ternyata kebanyakan mahasiswa ini nggak tahu gitu, Bu, mangrove itu apa. Mereka tahu cuma mangrove itu cuma bakau gitu loh, Bu. Nah, padahal mangrove ini ada berbagai jenis, Bu. Terus hal ini Bu yang memicu saya untuk buat penelitian ini, Bu. Oke. Nah, target marketnya untuk buku ilustrasi ini mungkin boleh diceritakan siapa kira-kira? Untuk target ini sih saya ke anak-anak, Bu. Karena saya pikir ketika anak-anak ini sudah tahu mangrove seperti apa dan bagaimana, jadi kayak ekosistem mangrove ini di masa depan tuh bakal terjaga gitu, Bu. Jadi nggak putus gitu. Oke, baik. Nah, mungkin iya ada sedikit ini sih masukan tadi saya lihat ada itu ya buku yang judulnya untuk anak-anak tentang mangrove itu ya, kolak api-api ya. Iya, kolak api neri, Bu. Oh ya, itu mungkin sekilas itu apakah ceritanya tentang tanaman mangrove atau apa mungkin bisa diceritakan secara ringkas? Oh iya, jadi buku ini tuh karya Aris Priyono, Bu. Dia jadi dalam buku ini kayak bercerita gitu, Bu. Bercerita mengenai olahan-olahan dari mangrove ini, Bu. Terus menjelaskan tentang mangrove itu apa, tapi dalam bentuk cerita gitu. Berarti ini ya, manfaat mangrove bisa diolah sebagai apa saja gitu ya? Iya, betul, Bu. Oke. Soalnya tadi cuma sekilas lihat aja saya cuplikannya. Nah, kalau untuk yang satunya itu adalah buku mengenai mangrove ini ya, secara garis besar ya kayaknya ya. Iya, secara Misalnya garis besar, Bu. Pengetahuan umumnya mangrove. Nah, mungkin karena target buku untuk anak-anak, ini sih sedikit feedback sih dari saya. Kalau yang buku kedua itu kan lebih ke buku ilmiah ya. Jadi mungkin kalau misalnya kedepannya ingin membuat buku ilustrasi, mungkin bisa di-compare-nya dengan buku pengetahuan anak mungkin. Jadi supaya lebih ini sih, kalau dari sisi ilustrasi, kemudian penempatan layout dan teks mungkin bisa lebih cocok seperti itu. Tapi mungkin kalau yang dari buku ilmiah itu karena mau diambil kayak intisari pengetahuannya gitu ya. Iya, Bu, oleh informasi-informasinya, Bu. Oke, iya berarti mungkin dari segi konten nanti bisa diadaptasi, cuman mungkin karena buku nanti judulnya adalah merancang buku ilustrasi untuk anak, mungkin ada baiknya juga diberikan contoh yang buku pengetahuan anak lainnya, seperti itu untuk komparasi. Ya, itu aja sih dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya panggil yang dari, maaf tadi nggak kena sebut nih dari ITB ya. Saya akan undang Maria Anggita Prabarini, judulnya adalah Kajian User Interface Aplikasi Pesan Instan Berbasis Mobile. Iya, benar, Bu.
Oke, siap. Terima kasih. Ini sangat detail sekali PPT-nya sampai saya zoom perbesar karena banyak icon ini ya. Wah, ini Iya. pasti lama ini bikinnya. Nah, ini kalau boleh tahu apakah memang nanti ke depannya ada rencana nih mau bikin untuk aplikasi chat? Kalau saya sih untuk dalam waktu dekat ini enggak ya, cuma kemarin sempat penasaran aja, saya sempat tertarik sama dunia user interface, kayak gimana sih cara mendesain sesuatu yang apa ya, yang fungsional, yang logis. Saya tertarik dengan reasoning di balik itu. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan saya sih nggak banyak sih, soalnya udah cukup jelas. Nah, itu saya cuma penasaran, biasanya kalau riset langsung ke pengguna, karena itu kan ada di bagian kesimpulannya ya, supaya untuk mengetahui interface-nya ini sudah mudah digunakan, itu harus diteskan langsung ke pengguna. Nah, biasanya kurang lebih itu minim ada berapa pengguna ya, untuk mendapatkan validasi yang optimal. Kalau saya baca dari kajian teorinya kemarin sih Bu, kalau misalkan kayak wawancara fokus grup itu cukup 5 orang biasanya kalau mau yang riset cepat, tapi mungkin untuk lebih propernya butuh lebih banyak lagi. Cuma untuk yang kajian yang saya lakukan ini sebenarnya belum sejauh itu, jadi cukup baru menyesuaikan dengan kajian-kajian yang saya kumpulkan gitu Bu. Oke. Baik, soalnya memang based on pustaka ya yang ini, yang dari punya Maria itu. Ya, itu aja sih menurut saya udah cukup menarik karena detail banget. Saya sekarang akan melihat tampilan WhatsApp saya dengan cara yang berbeda dan juga lain. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ke Maria mengenai ini interface. Jadi ini tadi ada hierarkinya juga ya, kayak misalnya harus yang mana yang akan dilihat oleh mata dahulu ya kalau nggak salah ya. Iya benar Bu. Ya, itu memang penting sih, kalau nggak nanti pusing juga. Setuju. Iya. Oke, kalau tidak ada mungkin ada rekan dari dosen atau panitia mungkin mau bertanya. Nah, hari ini sesinya cukup singkat sepertinya. Soalnya udah lihat videonya semua. Ya, kalau mungkin tidak ada, saya akan panggil panitia. Apakah kita akan melakukan proses dokumentasi secara tidak ada pertanyaan lagi? Oke, ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa sih Bu, aku bantu tutup kali ya. Iya, ini maaf layar saya harus vertikal, nggak bisa horizontal, jadi kepotong. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi mungkin terakhir-terakhir? Oke, sepertinya udah tidak ada ya Bu ya. Oke, sangat cepat hari ini. Oke, ya udah, saya bantu tutup ya Bu ya. Oh baik, terima kasih Kevin. Oke, terima kasih Ibu Paulina, semua pemakalah, presenter, dan hadirin ya yang udah datang gitu ke diskusi di BOR sesi kedua ini gitu. Diskusinya juga ini ya, tadi menarik banget gitu, apalagi ya seperti yang tadi di awal aku bilang gitu, mungkin aku paling beresonansi sama proyek-proyek yang menyinggung tentang budaya gitu. Jadi itu menurutku menarik banget sih. Paling iya, sebelum kita balik ke main room tadi ya, seperti yang Ibu Paulina bilang, mungkin kita akan ada dokumentasi bersama dulu. Jadi aku mau undang lagi nih moderator, para presenter, sama semua hadirin di sini untuk on cam sebentar aja. Boleh rapi-rapi dulu gitu. Kita mau foto biar ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu. Untuk sesi dokumentasi ini mungkin aku boleh minta tolong Kak Sidney untuk memimpin. Apakah siap Kak Sidney? Siap kok. Oke, boleh. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you, Sidney. Thank you, Kak Sidney.
Ya, kalau gitu udah sih, udah boleh dipersilakan untuk kembali ke main room semuanya. Thank you Ibu Paulina Ya, udah terima menjadi kasih. moderator. Iya, sama-sama.